Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami melihat bahwa Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Semua pekerjaan-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami tahu Tuhan, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Jika Engkau bersama dengan kami Tuhan, maka segala yang baik, segala yang indah itu pasti terjadi atas setiap kami, orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hati kami semakin hari dikuatkan, semakin hari dibawa untuk terus hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi meskipun ada badai dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hati kami Tuhan dikuatkan saat ini ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kami menantikan Engkau. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu, amin, ku akan
Sama-sama katakan dengan iman. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, satu-satunya perlindungan kami. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Panggil namanya Yesusku, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau teguh, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Sebab pertolongan kami, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari sembah Dia hari ini. Mari taruhkan pengharapan kita, seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab orang-orang yang berlindung dalam naungan Tuhan yang maha tinggi akan berkata, Allahku yang ku percaya, tempat perlindunganku hanya Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami sandarkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan, Allah kami yang kami percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau satu-satunya. Sebab pertolongan kami datangnya darimu. Sebab pertolongan kami di
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Martiani. Mari sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena adalah anugerah-Mu, dan kami menyadari bahwa keberadaan kami adalah karena kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami boleh menikmati waktu yang indah bersama Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh diberkati sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami dimampukan dalam melakukannya. Biarlah hati, pikiran, dan juga roh kami siap untuk menyambut firman-Mu, dan nama-Mu akan selalu dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan sharing yang cukup sederhana yang berhubungan dengan kehidupan kita di pagi hari ini, yaitu hal yang sedang kita lakukan, tentang saat teduh di pagi hari. Bapak Ibu Saudara mungkin seringkali berpikir, mengapa saya perlu melakukan saat teduh di pagi hari? Bukankah di zaman yang begitu canggih saya bisa menontonnya nanti siang? Bukankah di saat yang canggih ini saya bisa melakukan sharing dengan orang lain lewat chat? Bukankah saya bisa menikmati pujian penyembahan firman Tuhan di saat ibadah hari Minggu? Namun Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, alasan penting mengapa kita perlu melakukan saat teduh di pagi hari. Yang pertama, yaitu kita telah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan saat teduh atau doa di pagi hari bukan hanya memberi contoh kepada murid-murid yang hidup saat itu, namun Tuhan Yesus juga memberikan teladan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada pagi hari ini yang saat ini sedang menyaksikan live. Namun Tuhan tidak hanya menghendaki mereka saja yang melakukannya. Tuhan menghendaki kita semua sampai pada zaman ini melakukan teladan yang telah Dia berikan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus melakukan doa pagi di saat pagi-pagi buta. Bukan karena Dia tidak sibuk, bukan karena Dia di dunia hanya santai-santai Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan memilih untuk terus datang di dalam doa pagi. Mari kita baca bersama di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sepi dan berdoa di sana. Bukankah ayat ini cukup jelas bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus memilih untuk Dia bangun di pagi hari yang masih gelap dan sunyi untuk Dia berdoa. Dia tidak bangun untuk Dia melakukan aktivitas yang lain, tapi Dia melakukan doa di pagi hari. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, saya percaya kita semua rindu untuk terus ada di dalam Tuhan. Kita rindu untuk menikmati waktu yang indah bersama Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kiranya kita terus melakukan teladan ini yang telah Yesus berikan dalam hidup kita. Tidak hanya sampai tahun ini, mungkin tidak hanya sampai bulan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus melakukan ini sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kerinduan Tuhan bagi kita, sehingga Dia memberikan teladan bagi kita melalui kehidupannya. Yang kedua, yaitu bahwa ini adalah bukti kita perlu Tuhan. Bukti kita membutuhkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita bangun, kita tidak merasa bahwa diri kita lebih hebat, diri kita lebih kuat, diri kita paling dahsyat, paling hebat, paling wow. Tapi kita merasa bahwa kita perlu Tuhan. Maka dari itu kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mau bersekutu bersama di dalam doa pagi kita di saat teduh kita. Di dalam Mazmur pasal 88 ayat 14, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi aku datang di hadapanmu. Ini adalah seruan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, yaitu di dalam cerita ini, di dalam Mazmur, yaitu adalah orang yang sedang mengalami kesakitan. Bapak Ibu Saudari bisa membayangkan ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang kesusahan, bukankah kita akan selalu datang dengan seruan doa kita meminta pertolongan? Seharusnya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kita menyadari kita ini masih terbatas.
Kita bukan sedang sakit, tapi kita membutuhkan Tuhan setiap harinya. Maka dari itu kita harus terus datang berseru minta tolong. Di zaman yang semakin sulit, di tengah pandemi yang masih melanda di Indonesia, bukankah kita sering mengalami permasalahan? Bukankah kita membutuhkan seorang yang bisa menolong kita dengan begitu cara yang mungkin tidak bisa kita bayangkan, yang mungkin bisa memberikan jalan keluar, memberikan kelegaan buat kita? Bapak Ibu Saudara, jawabannya hanya ada satu. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka dari itu kiranya kita semua pada pagi hari ini datang dengan penuh kesadaran bahwa aku datang karena aku perlu Tuhan. Aku datang karena aku lemah, aku terbatas. Aku datang karena aku tahu Dialah sumber pertolongan. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kiranya kita setiap hari tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah merasa bosan untuk kita berseru kepada Dia di pagi hari yang indah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena kita menyadari bahwa mesbah keluarga itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki Bapak Ibu Saudara memiliki mesbah keluarga. Di dalam suatu cerita yang begitu indah dalam Alkitab, kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tahu betapa hebatnya Raja Daud dan kerajaannya. Bahkan dia terus disebutkan di dalam perjanjian baru, di dalam garis keturunan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kehidupan yang dialami oleh Raja Daud ini bukanlah suatu kehidupan yang hanya biasa-biasa saja. Dia juga mengalami tantangan yang berat. Dia juga melalui proses yang berat, tapi dia berhasil. Sehingga dia ada tercatat di dalam Alkitab hari ini. Bahkan sampai saat ini namanya terus diceritakan di dalam firman Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29 Bapak Ibu Saudara. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ini adalah suatu ucapan syukur yang diungkapkan oleh Raja Daud ketika dia mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, ketika dia merenungkan siapakah hambamu ini, siapakah keluarga hambamu ini, kira sampai engkau berkenan memberkati, memberikan janji, memberitahu hal-hal yang tersembunyi bagi orang lain, bahkan pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah menyadari salah satu alasan keberhasilan Raja Daud adalah karena ketaatannya dalam melakukan perintah Tuhan? Salah satunya yaitu membawa keluarganya kepada Tuhan. Raja Daud membangun mesbah doa, membangun mesbah keluarga, sehingga kehidupannya juga terus diberkati Tuhan, bahkan keluarganya juga diberkati Tuhan. Walaupun banyak hal yang mungkin dia harus alami, walaupun banyak penolakan, walaupun banyak pertentangan dalam keluarganya, tapi keluarganya diberkati Tuhan. Bahkan keturunannya dijadikan orang-orang yang berhasil oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak mengingini hal-hal yang seperti itu. Kita tidak mengingini kejayaan-kejayaan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara menyadari ketika kita datang bersama dengan keluarga kita kepada Tuhan, ada perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan atas keluarga kita. Ketika kita bersatu hati, ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan ada di sana Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya satu keluarga yang saat ini mungkin kita saat ini diliputi dengan kesibukan kita masing-masing. Kita diberikan pilihan-pilihan yang cukup membuat kita tergiur untuk kita sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga terkadang kita tidak punya waktu untuk keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, mesbah doa, mesbah pagi, bangun mesbah pagi-pagi, itu adalah salah satu cara yang dapat Bapak Ibu Saudara lakukan. Selain membawa keluarga Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan di pagi hari, tapi Bapak Ibu Saudara juga akan meningkatkan kualitas hubungan dan juga di dalam waktu yang berharga untuk keluarga Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini menyadari
saya terlalu sibuk dan saya tidak punya waktu untuk anak-anak saya, atau tidak punya waktu untuk ngobrol dengan istri saya atau suami saya. Mari kita bangun mesbah keluarga. Karena di dalam mesbah keluarga, di saat teduh pagi kita bersama, kita tidak hanya akan sharing, kita tidak hanya akan membaca firman Tuhan, kita tidak hanya mungkin menyembah Tuhan, tapi mungkin ada hal-hal yang akan Tuhan singkapkan bagi keluarga Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita semua rindu keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Bukankah kita rindu keluarga kita semakin mengerti kehendak Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan, sehingga keturunan Bapak Ibu Saudara akan terus diberkati Tuhan. Dan saya percaya keturunan yang takut akan Tuhan itu harus dimulai dari mesbah keluarga. Bapak Ibu Saudara, saat teduh ini mengajarkan kita banyak hal Bapak Ibu Saudara. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara merasa lelah melakukan doa pagi. Untuk apa saya melakukannya? Namun Bapak Ibu Saudara, percayalah, ada waktunya Tuhan akan menjawab doa dan pergumulan Bapak Ibu Saudara, dan kesetiaan Bapak Ibu Saudara untuk terus berdoa bersama, untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan di saat teduh pagi hari tidak akan sia-sia. Tuhan akan melihat jerih payah Bapak Ibu Saudara, dan kiranya melalui saat teduh yang selalu Bapak Ibu Saudara lakukan, Bapak Ibu Saudara akan semakin berakar kuat di dalam Tuhan, dan akan selalu ada hal-hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara maupun keluarga Bapak Ibu Saudara. Kiranya melalui sharing pagi hari ini kita boleh terus dikuatkan, diteguhkan. Kita tidak dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang lain membuat kita tidak memilih untuk melakukan mesbah doa atau membangun saat teduh di pagi hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas untuk di pagi hari yang indah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh belajar bahwa Engkau menghendaki kami untuk membangun mesbah keluarga, membangun doa pagi saat teduh di pagi hari bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami dalam setiap keterbatasan kami Tuhan, agar kami boleh mampu melakukan ini karena kami tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya keluarga kami boleh terus diberkati ketika kami boleh tekun membangun mesbah keluarga kami, dan kami boleh terus dipulihkan Tuhan dalam segala hal yang masih belum sempurna dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami, dan Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami, sehingga kami boleh terus menjadi serupa dengan-Mu, kami terus boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati sepanjang hari ini, apapun yang dilakukan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.